Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Fili Fatoshim Busro, Fahran Maulana, dan juga saya Hartini yang akan membahas tentang bisnis model dan juga bisnis plan. Langsung saja untuk pemateri-pemateri yang akan menjelaskan tentang pengertian dan juga beberapa materi mengenai bisnis plan dan bisnis model, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bisnis plan. Pengertian bisnis plan, rencana bisnis adalah suatu aspek perusahaan yang paling dipelajari sebagai proyek kerja. Ia menyediakan platform pembelajaran yang memaksa mahasiswa kewirausahaan untuk menguraikan semua bidang fungsional yang terkait dengan usaha tersebut. Segala sesuatu, mulai dari rencana keuangan dan anggaran, penilaian dan pengawasan kebutuhan besar, atau sering disebut juga 4P: price, product, promotion, and placement. Pemasaran, kebutuhan bakat utama, penilaian risiko, detail kompetitif, perbandingan, dan lain-lain perlu dimasukkan dalam sebuah rencana bisnis. Perencanaan bisnis atau bisnis plan adalah rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Secara garis besar, isi suatu perencanaan bisnis dimulai dari ringkasan, statement misi, faktor-faktor kunci, analisis pasar, produksi, manajemen, dan analisis finansial seperti analisis break-even dan lain-lainnya. Kebutuhan akan sebuah perencanaan bisnis menjadi mutlak jika kita akan menjalankan suatu bisnis, karena perencanaan bisnis sendiri ibarat sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Dengan sebuah perencanaan, kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritas, dan menetapkan cash flow. Sementara dengan perencanaan bisnis yang baik akan menjadikan peluang sukses bisnis kita semakin tinggi. Perencanaan bisnis sendiri adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan. Perencanaan bisnis yang baik indikatornya antara lain sederhana tapi mengandung kemudahan dan kepraktisan untuk dilaksanakan, spesifik, konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personalianya, dan anggarannya, realistik dalam tujuan, anggaran, maupun target pencapaian waktunya, dan komplit atau lengkap semua elemennya. Selanjutnya, pengertian bisnis model. Bisnis model adalah gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat, mendeliver, dan menangkap value yang ada. Bisnis model bersifat seperti blueprint untuk strategi yang akan diimplementasikan ke seluruh organisasi, proses, dan sistem. Semua pelaku bisnis harus memiliki pemahaman yang sama terhadap bisnis model, sehingga diperlukan sebuah konsep yang dapat memberikan suatu gambaran standar. Model bisnis pengertiannya adalah gambaran mengenai bagaimana usaha atau bisnis yang akan dilakukan, lingkup produk, desain, hingga strategi marketing. Tiap bisnis model berbeda satu sama lainnya. Seringkali pemahaman tentang apa ini model bisnis tumpang tindih dengan pengertian bisnis plan. Keduanya adalah hal yang berbeda. Bisnis model adalah dasar atau gambaran bentuk usaha, sedangkan bisnis plan adalah perencanaan operasional usaha kedepannya seperti apa. Model bisnis kanvas atau bisnis model kanvas, atau dikenal juga istilah BMC atau bisnis model kanvas, yaitu alat untuk menuangkan ide seorang pelukis. Maka definisi model bisnis kanvas adalah alat di mana kita bisa memvisualisasikan rencana bisnis dengan mudah dan terstruktur. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hartini dengan NIM 11992400074. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis model bisnis dan juga manfaat dari model bisnis dan juga manfaat dari bisnis plan. Untuk yang pertama, dari jenis model bisnis ini dibagi berdasarkan beberapa proses. Yang pertama, berdasarkan proses produksi, yaitu adanya distributor. Distributor ini berperan sebagai penjalin kerjasama dengan pemasok barang. Jadi bisa saja perusahaan ini menjadi perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya poin yang kedua setelah distributor yaitu manufaktur. Berbeda dengan distributor sebelumnya, bahwasannya perusahaan manufaktur ini melibatkan diri dalam proses produksi secara langsung. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan yakni adalah kemudahan akses ke pemasok bahan baku. Nah, selain itu juga proses produksi dilakukan oleh perusahaan manufaktur ini yaitu secara mandiri, yang akhirnya barang bisa jadi dijual secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Nah, selanjutnya yakni tadi berdasarkan proses produksi. Untuk poin yang terakhir yaitu adanya franchise. Franchise atau waralaba ini merupakan salah satu model bisnis yang populer. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan perusahaan franchise ini. Nah, bahwasannya pelaku ini tidak perlu membuka bisnis dari awal karena sistem kerja model yang ada pada franchise ini dengan menjalin kerjasama bersama sebuah perusahaan yang sudah memiliki brand terlebih dahulu. Nah, selanjutnya berdasarkan revenue short subscription. Ini merupakan bisnis model pertama dari revenue short, bahwasannya model bisnis ini ditemukan dalam aplikasi penyedia konten. Nah, mereka juga mengandalkan biaya langganan yang dikeluarkan pengguna sebagai sumber pendapatan gitu. Makanya mungkin kita di sini menemukan gitu beberapa aplikasi penyedia konten seperti Canva, YouTube, Spotify atau yang lainnya yang berbayar gitu, dan itu menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan yang menerapkan bisnis model subscription. Nah, untuk yang kedua yakni free and premium business, di mana di samping tadi model ada yang berlangganan, mungkin tidak jarang kita temukan aplikasi atau situs yang menawarkan produk mereka secara cuma-cuma gitu, dan juga mungkin hingga berbayar. Misalnya nih, perusahaan model bisnis yang menerapkan model bisnis ini dalam usahanya akan membedakan beberapa fitur atau menyediakan fitur secara basic dan premium dari aplikasi yang dibuat. Mungkin contohnya dari tadi yang saya sebutkan, yakni aplikasi YouTube. Bahwasannya ada aplikasi YouTube dan juga ada aplikasi YouTube yang free. Nah, apa yang menjadi perbedaannya yakni untuk aplikasi YouTube free, mungkin mereka ketika kita menggunakan aplikasi tersebut gitu, mungkin sudah kita terbukti ya ketika kita menggunakannya adanya iklan gitu. Sedangkan untuk aplikasi YouTube Premium itu tidak ada iklan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yakni hidden revenue, di mana mungkin tadi dari subscription dan juga free and premium business mereka mengandalkan pelanggan gitu untuk mendapatkan penghasilan. Nah, untuk hidden revenue sendiri adalah mereka bergantung pada pengiklanan gitu. Jadi semakin ramai pengiklan yang masuk, semakin terisi pula pendapatan perusahaan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yakni berdasarkan fisik usaha, di mana untuk poin yang pertama adanya bisnis model brick and mortar atau toko fisik. Nah, misalnya kita ingin berencana membuka suatu usaha yang berjalan secara langsung gitu, berjualan secara langsung, yakni kita cocok nih untuk menerapkan model bisnis brick and mortar ini, di mana sehingga transaksi penjual dan pembeli ini terjadi secara langsung. Nah, untuk yang selanjutnya yakni e-commerce, mungkin sudah tidak asing lagi perihal e-commerce ini, yakni sebuah situs belanja yang sangat digemari masyarakat. Nah, e-commerce ini merupakan model bisnis yang mengajak atau menggabungkan pelanggan dan pembeli bertransaksi secara online. Nah, yang terakhir yakni kombinasi, di mana model bisnis ini menggabungkan antara toko fisik dan juga online gitu. Jadi mungkin tadi adanya berupa toko saja, adanya hanya berupa e-commerce saja. Nah, sedangkan untuk kombinasi ini menyediakan toko berbentuk fisik dan juga transaksi yang bisa dilakukan secara online.
Baik, untuk yang selanjutnya yakni tentang manfaat dari model bisnis, di mana manfaat dari model bisnis ini adalah mengetahui kompetitor, menentukan nilai jual yang bisa unggul dalam persaingan, mengetahui pasar yang dituju, mematangkan produk yang ditawarkan, dan juga mempermudah penentuan strategi bisnis. Nah, dari beberapa poin yang disebutkan tentang manfaat model bisnis ini, bahwasannya jika kita menerapkan model bisnis dalam setiap rencana usaha yang ingin kita dirikan, bisa meminimalisir kerugian dan juga bisa memaksimalkan tujuan dari kita mendirikan perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, yang selanjutnya tentang manfaat dari bisnis plan, yakni pertama, rencana bisnis jadi lebih terarah. Berkaitan dengan perencanaan pada bisnis yang mungkin masih saja bisnis yang masih merintis, ini bisa saja menjadi lebih terarah gitu. Nah, karena kan bahwasannya untuk bisnis yang dirintis ini akan sulit berkembang gitu jika dijalankan tanpa memiliki sebuah perencanaan yang jelas. Nah, perencanaan bisnis ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni pertama seperti awal mula harus memulai bisnis, bagaimana akan berjalan nantinya, terus serta bagaimana caranya agar bisnis ini tetap bertahan. Nah, tentu hal-hal semacam ini sebaiknya nih sudah kita pikirkan terlebih dahulu ketika sebelum merintis sebuah bisnis. Dengan menyusun sebuah bisnis plan ini, tentunya nih bisnis kita akan menjadi lebih terarah dalam meraih target yang ingin kita capai ketika merintis bisnis tersebut. Nah, selanjutnya yakni meminimalisir risiko kegagalan. Bahwasannya menyiapkan sebuah bisnis plan berarti kita sedang mencoba merintis bisnis secara serius dan profesional. Nah, pasalnya saat menyiapkan bisnis plan akan memprediksi masalah yang bakal dihadapi gitu, serta merencanakan jalan keluar atas setiap masalah yang ada, sehingga hal-hal semacam ini akan membantu untuk meminimalisir risiko kegagalan dari bisnis yang dirintis. Nah, untuk yang selanjutnya, bahwasannya manfaat dari bisnis plan ini adalah membuat proyeksi masa depan dari bisnis yang dirintis. Nah, ketika kita menyiapkan sebuah bisnis plan, nah secara tidak langsung nih kita membuat proyeksi perkembangan bisnis yang dirintis di masa depan. Layaknya sebuah penelitian, bahwasannya proyeksi yang logis tentunya akan dihasilkan dari data atau riset yang faktual. Sebelum membuatnya harus membuat riset, memulai dari riset pasar, produk, riset harga, sampai riset untuk pesaing. Serta selanjutnya untuk manfaat dari bisnis plan ini adalah meningkatkan level bisnis, di mana manfaat terakhir dari bisnis plan yang memberikan peluang gitu bagi bisnis untuk naik ke level yang lebih tinggi. Bisnis plan yang disusun dengan matang dan terencana akan membawa gairah pengusaha untuk menjalankan roda bisnisnya gitu. Jadi semakin kita semangat untuk menjalankan bisnis tersebut, berarti otomatis peluangnya untuk bisa bertumbuh dan berkembang itu semakin besar. Saya Filipotosin Busro dengan NIM 1199240061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya bisnis plan dan model bisnis, serta langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menjalankan bisnis plan itu sendiri. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menyusun bisnis plan itu sendiri. Jadi, jika dilihat, bisnis plan dan bisnis model dapat dipandang sama oleh sebagian orang. Padahal, pada kenyataannya, bisnis plan dan bisnis model memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Kedua konsep ini merupakan dua konsep yang berbeda satu sama lainnya. Bisnis model merupakan langkah awal bagi calon entrepreneur untuk menganalisis lebih lanjut mengenai konsep bisnisnya, yaitu bisnis plan. Bisnis plan fokus perhatiannya untuk menjelaskan aspek yang diantaranya aspek pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan produksi. Nah, pada bisnis plan itu dilakukan secara detail. Sedangkan kalau bisnis model fokusnya pada aspek strategi, sehingga penjelasan mengenai aspek pemasaran, keuangan, sumber daya, dan produksi tidak diprioritaskan.
Adapun pentingnya bisnis plan dan bisnis model adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama, bisnis plan. Nah, menurut Bigrave tahun 1994 nomor 115, ada beberapa alasan penting mengapa orang harus menyusun perencanaan usaha. Nah, yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan menguntungkan. Nah, pada bagian ini, perencanaan usaha akan membuat kita dapat melihat dengan jelas apakah usaha yang dijalankan nanti memiliki keberhasilan yang tinggi dan juga harus bisa meyakinkan orang lain tidak akan merugi bila melakukan kerjasama dengan kita. Lalu, yang kedua, pentingnya bisnis plan itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan pembiayaan bank. Dengan adanya perencanaan usaha yang jelas, akan memudahkan kita untuk mencari bantuan kerjasama dari berbagai pihak usaha. Karena di dalam perencanaan usaha menunjukkan aspek keuangan dan aspek pemasaran, yang hal tersebut akan memudahkan kita mendapatkan dukungan berupa pinjaman melalui bank. Lalu, pentingnya bisnis plan yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan dana investasi. Perencanaan usaha yang jelas juga memungkinkan kita untuk mendapatkan pinjaman melalui pihak-pihak lain yang potensial yang akan mendukung pemenuhan investasi usaha kita. Selanjutnya yaitu untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Dalam bagian ini yaitu untuk mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan, misalnya dari para produsen yang dapat diharapkan untuk memasok barang buat perusahaan kita. Lalu, pentingnya bisnis plan yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan kontrak besar. Perencanaan yang baik menarik minat perusahaan yang lebih besar, memberi pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan kita. Lalu, pentingnya bisnis plan yang selanjutnya yaitu untuk menarik tenaga kerja inti. Nah, dalam tujuan yang ini, dalam pentingnya yang sekarang itu untuk dijelaskan bahwa perencanaan yang baik mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama dengan kita. Mungkin saja kita memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menduduki posisi kunci dalam perusahaan. Namun, kita harus berhati-hati menerima orang-orang tertentu yang dapat pula menjerumuskan perusahaan kita yang baru berdiri. Selanjutnya, pentingnya bisnis plan yang selanjutnya untuk memotivasi dan fokus. Perencanaan yang baik menjamin adanya perhatian yang fokus pada tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Sebab perusahaan akan bertumbuh makin lama makin kompleks, sehingga bisnis plan menjadi komponen yang sangat penting bagi setiap orang untuk tetap berpijak pada arah yang benar. Nah, setelah tadi saya menjelaskan pentingnya bisnis plan, sekarang saya akan menjelaskan betapa pentingnya juga bisnis model sebelum kita melakukan usaha. Nah, yang pertama, jadi model bisnis itu dapat mengarahkan bisnis itu sendiri sehingga tidak hilang arah. Nah, yang dimana sebuah usaha tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila pemiliknya tidak fokus pada satu jenis bisnis dan menekuninya. Terlebih lagi, jika pemiliknya tersebut mencoba mengubah jenis bisnisnya setelah usaha baru saja berjalan beberapa minggu mungkin. Nah, oleh karena itu, lebih baik terlebih dahulu membuat model bisnis usaha secara matang sebelum memulainya sehingga dapat menjadi acuan
selama menjalankan usaha. Nah, yang kedua yaitu pentingnya model bisnis, yaitu untuk membantu dalam memetakan usaha. Dengan model bisnis yang benar, kita dapat memetakan konsep usaha, seperti masalah apa yang bisa diberikan solusi dan siapa konsumennya. Lalu, nilai tambah apa yang dapat diberikan kepada konsumen. Terus juga bagaimana cara konsumen bisa mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan. Terus lalu bagaimana suatu usaha bisa tetap kompetitif dan juga bagaimana cara mendapat keuntungan serta biaya apa saja yang harus dikeluarkan. Nah, pentingnya model bisnis yang selanjutnya yaitu bertindak sebagai panduan dalam melakukan riset pengembangan usaha. Dengan merancang model bisnis, kita dapat mengurangi risiko. Kita akan semakin teliti, semakin terarah, sehingga persiapan memulai usaha akan lebih terencana. Jika merancang model bisnis dengan benar, maka kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang memang dibutuhkan untuk membuat suatu usaha beroperasi dengan baik. Dan yang terakhir, pentingnya model bisnis sebelum kita membuka usaha, yaitu untuk membantu dalam merancang strategi usaha. Saat memetakan usaha dan membuat model bisnis, kita akan menganalisis pasar dan melihat hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan suatu usaha tersebut, selain menjadi acuan agar tetap fokus pada usaha yang dijalankan. Model bisnis juga dapat menjadi acuan dalam membuat strategi. Nah, setelah penjelasan pentingnya bisnis plan dan model bisnis, saya juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun bisnis plan. Nah, yang pertama, jadi sebelum kita menjalankan bisnis plan itu sendiri, harus ada langkah-langkah yang disiapkan atau yang dilaksanakan. Nah, yang langkah-langkah tersebut, yang pertama yaitu menyusun ringkasan. Sebagian besar investor dan kreditor akan dibanjiri dengan proposal yang berpotensi dan berpeluang, sehingga harus dibuat ringkasan atau sehingga harus dibuat ringkasan 1 sampai dengan 2 halaman yang bisa menarik investor dan kreditor untuk membaca bisnis plan kita sampai dengan selesai dan bersedia mendanai bisnis kita. Lalu langkah yang kedua, mengurangi deskripsi produk. Dalam deskripsi produk harus dijelaskan produk atau jasa yang akan kita hasilkan. Jika usaha kita menghasilkan produk, maka harus dijelaskan cara membuat produk tersebut dan teknologi apa yang dibutuhkan. Jika dalam bidang jasa, harus dijelaskan proses pelayanan yang kita tawarkan dan teknologi yang kita butuhkan untuk mendukung proses pelayanan tersebut. Dalam deskripsi produk ini, yang paling penting adalah menguraikan keunikan produk dan jasa tersebut. Lalu, keunggulan dan daya saing dengan produk jasa yang lainnya. Terus, langkah-langkah yang harus disiapkan sebelumnya yaitu membuat analisis pasar. Dalam analisis pasar diperlukan untuk melihat seberapa besar peluang yang bisa diambil. Untuk itu kita menentukan siapa segmen pasar kita, menghitung berapa besar peluang pasar yang bisa diambil dari segmen tersebut. Terus menetapkan rencana penjualan, lalu serta menentukan strategi pemasaran dan saluran distribusi. Terus langkah-langkah yang selanjutnya yaitu menyusun perencanaan produksi. Nah, setelah mengetahui rencana penjualan sesuai dengan potensi pasar, maka selanjutnya harus disusun rencana produksi setiap periode. Periode produksi ini bisa dilakukan setiap hari, mingguan, ataupun bulanan. Nah, ini juga disesuaikan dengan kapasitas produksi
dan jenis produk. Misalnya, untuk produk yang tidak tahan lama dan kapasitas mesin terbatas, maka harus dilakukan produksi setiap hari. Menginjak ke langkah yang selanjutnya, yaitu menyusun perencanaan keuangan. Semua bentuk bisnis membutuhkan perkiraan pembiayaan. Perakiraan ini menunjukkan tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan atau dikeluarkan, namun juga potensi mendapatkan laba dan kemampuan mengembalikan modal usaha tersebut. Langkah awal untuk menyusun perencanaan keuangan adalah menentukan kebutuhan dana, baik dana investasi, aktif tetap, maupun dana operasional sehari-hari atau modal kerja dan perkiraan pendapatan yang diperoleh. Nah, langkah yang terakhir sebelum menjalankan bisnis plan itu, kita harus menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Nah, dalam bagian ini kita harus jelaskan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan usaha organisasi kita. Secara sederhana, untuk menyusun struktur organisasi dapat dilakukan dengan mengetahui kebutuhan personil sesuai dengan masing-masing keahlian. Kemudian kita membuat deskripsi tugas masing-masing personil itu sendiri. Nah, baik, sekian dari saya yang tadi telah menjelaskan pentingnya bisnis plan dan model bisnis, serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum menjalankan bisnis plan itu sendiri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Untuk sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, akan dilakukan pada Google Classroom pada mata kuliah Kewirausahaan dan juga UMKM. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata selama penyampaian, baik selama saya menjadi moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.